Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita. Mohon Bapak Ibu Saudara untuk mengisi bangku yang ada di bagian depan supaya kita bisa lebih dekat lagi untuk ibadah kita saat ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk duduk di bangku yang agak lebih depan agar kita memulai ibadah kita. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, marilah kita beribadah bersama-sama dengan keluarga almarhum Yesuwido dalam persekutuan yang mengucap syukur untuk merenungkan perjalanan kehidupan keluarga yang terpelihara dalam kasih Tuhan atas peninggal almarhum sambil mengingat perkataan pengamsal, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, Amsal 10 ayat 7a. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sumber pertolongan dan penghiburan kita, agar kepada kaum keluarga dan kita sekalian tetap diberikan kekuatan dan keteguhan iman, sambil menghayati kasih dan kemurahan Tuhan yang berlaku di sepanjang kehidupan sebagai anggota keluarga, kerabat maupun sahabat. Karena itu, marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan Allah yang penuh kasih dengan pujian PKJ 138. Musim bertanam dan musim tuanya, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi tentang setia tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Saudara,
Tuhanlah sumber pertolongan kita, yang menghembuskan nafas kehidupan, yang menyediakan tempat peristirahatan abadi bagi kita. lihatlah Sang Pemilik kita dan seluruh ciptaannya, Yang membaptis kita dalam kematian Kristus, yang membangkitkan kita bersamanya, Dia yang menyertaimu. dan yang menyertaimu juga. Silakan duduk. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam dunia ini selalu ada paradoks. Ada yang datang, ada yang pergi. Lalu kemudian mereka yang datang, mereka berhadap-hadapan. Dan mereka yang pergi, kami melihat punggungnya. Karena itulah Tuhan, selalu ada pertemuan dan juga selalu ada perpisahan. Pertemuan membuat kami boleh bersuka cita, tetapi perpisahan selalu meninggalkan kesedihan. Maka di saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Sungguh Tuhanlah yang menjadi penghibur kami yang sejati, yang menjadi sumber kekuatan kami. Maka Engkau jugalah yang berbuat dan yang bertindak dalam segala perkara. Karena itu Bapa dalam sorga, hiburkanlah setiap kami. Dan dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh menjadikan firman itu sebagai kekuatan bagi kami. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami semua, kami boleh mendengarkan firman dengan baik. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Mazmur pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, kitab Mazmur pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yang begini katanya. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika aku menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah
untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubahkan menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kubuka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iseng-iseng saya nonton film Mulan. Mungkin Bapak Ibu tahu film Mulan? Tapi film Mulan yang bukan versi kartun, versi ya filmnya lah, gitu. Saudara, maka Mulan ini ada 3 hal katanya yang paling kemudian menjadi moto hidupnya. Yang pertama itu adalah loyalty, kesetiaan. Lalu kemudian keberanian. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu kemudian ketika dia pun juga ada wajib perang, gitu kan, ya, wajib militer. Sementara bapaknya kan nggak bisa berperang lagi karena dengan kecacatannya, meskipun dia bekas pendekar gitu. Lalu kemudian Mulan ini seorang anak gadis, dia nyusup, lalu kemudian dia menjadi tentara kaisar. Ya, tentara kaisar itu wajibnya adalah seorang laki-laki. Tapi Mulan adalah seorang perempuan. Gitu. Tetapi apa yang membuat dia begitu berani? Dia punya keberanian yang hebat, kesetiaan yang hebat, hanya dia tidak jujur. Yaitu dengan identitas dirinya. Gitu. Tapi pada akhirnya cerita itu mengungkapkan bahwa dia menampakkan kejujuran. Ya, tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika saya mencoba memahami apa sih artinya kesetiaan, maka saudara, kesetiaan ini bukan hanya soal seseorang itu setia kepada janjinya. Orang itu bukan hanya soal setia misalnya kepada komitmen pada kaisar. Orang ini bukan soal setia juga kepada pasangan atau setia kepada orang atau kepada atasan. Tetapi saudara, orang ini harus belajar untuk setia kepada komitmen hidup. Ya, komitmen hidup itu adalah kita hidup ini untuk apa? Saudara, kita ini lalu kemudian membuat janji. Kita ini hidup ini membuat nazar. Hidup ini lalu kemudian kita mendasarkan kepada satu komitmen. Untuk apa? Bapak, Ibu, saudara, kalau kita bersama kita merenung, ya, kita merenungkan hidup. Sebetulnya hidup kita ini untuk apa ya? Pernah Bapak Ibu merenung? Gitu, kalau saya selalu merenung. Hidup saya kan hidupnya perenungan. Gitu, ulang tahun saya ngerenung. Kalau saya ulang tahun, Tuhanku Yesus, umur saya sudah sebegini, apa yang sudah saya perbuat? Lalu kalau saya sekarang ditambahkan 1 tahun lagi, lalu kemudian apa yang harus saya lakukan? Saudara, lalu kemudian ya, kalau saya ulang tahun pernikahan juga saya merenung lagi. Ya, bersama dengan ibu kita sudah melewati perkawinan sekian puluh tahun. Lalu apa yang kita sudah lakukan? Lalu apa yang kurang? Seperti apa kita hidup? Kenapa saudara? Karena susah atau senang hidup, suka atau tidak suka hidup, sukses atau gagal dalam hidup, saudara, kita lebih banyak kita yang menentukan.
Lebih banyak kita yang kemudian hidup dalam pilihan-pilihan. Karena itu saudara, komitmen kita setia kepada apa? Kepada komitmen kita, apa yang gue mau janjikan, apa yang saya mau katakan. Ya, apa saya mau di dalam hidup ini, apa yang saya mau lakukan dalam hidup. Maka kita komitmen setia pada awal. Ya, ketika kita gitu. Saudara, kalau kita memang kita setia kepada kaisar, setia kepada jabatan, setia kepada atasan, setia kepada pasangan, setia kepada apa, monggo, silahkan. Tetapi semuanya itu pun juga adalah bagian dari tanggung jawab kan? Itu semuanya adalah bagian dari komitmen kita kan? Saya mau berkomitmen, saya mau setia kepada presiden, saya mau setia kepada kaisar, saya mau setia kepada NKRI, saya mau setia kepada pasangan. Itu kan awalnya omongan, tapi setianya kepada apa? Komitmen kita dong. Kenapa saudara yang kekasih? Maka diri kita inilah yang dituntut. Ya, kesetiaan kita tidak menuntut orang lain, tapi diri kita. Karena itu hidup itu adalah memberi. Ya, hidup itu sebenarnya memberi. Apa yang kita beri, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, dan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadi ada pepatah mengatakan take and give, itu salah menurut saya. Tapi give and take. Gitu ya, kita harus memberi dulu. Ya, Tuhan Yesus saja mengatakan barang siapa yang mau menjadi besar hendaklah dia menjadi pelayan. Barang siapa yang mau menjadi terkemuka hendaklah dia menjadi hamba. Jadi orang yang kemudian hidup di dalam komitmen kesetiaan adalah dia yang memberi. Dia yang mampu melakukan sesuatu. Dia yang mau mempersembahkan sesuatu dari hidupnya. Baru dia akan menerima sesuatu ganjaran dari apa yang sudah dia korbankan. Ya, sacrifice and benefit. Jadi Bapak Ibu, saya yakin kalau kita semua punya pekerjaan, punya profesi, gitu ya, termasuk siapapun juga, ya termasuk Pak Suwido almarhum juga, dia mempunyai pekerjaan. Dia tidak mungkin orang mempekerjakan dia kalau dia tidak mampu memberikan sesuatu yang terbaik dari hidupnya. Tidak mungkin ada orang yang mau membayar tinggi. Tidak mungkin ada orang yang mau membayar seseorang dengan profesionalitas harga yang tinggi kalau dia tidak mampu menunjukkan performance. Kalau dia tidak mampu menunjukkan kinerjanya. Kalau dia tidak mampu menunjukkan kemampuan kerjanya. Itu berarti supaya dia menjadi orang yang dibayar tinggi atau seseorang yang dibayar dengan tinggi, maka dia harus apa? Mampu menunjukkan diri, menunjukkan kesetiaannya kepada perusahaan, menunjukkan komitmennya dalam bekerja, menunjukkan kompetensinya, dia menunjukkan sesuatu, totalitasnya aja dulu tunjukkan, maka dia akan mendapatkan sesuatu. Karena itu saudara, maka orang yang berarti, orang yang memberi arti adalah ketika dia adalah orang-orang yang mampu memberi sesuatu dengan baik. Orang yang mampu memberi sesuatu, memberi arti dengan baik, maka dia adalah orang yang kemudian bisa berarti, lalu dia akan mendapatkan sesuatu ganjaran. Umpamakan saja, Bapak ini semua pengusaha. Ya, umpamanya semua Bapak ini pengusaha. Lalu Bapak Ibu mencari pekerja. Ya, ada sekian lamaran, orang bekerja, banyak orang melamar. Lalu ditanya, kompetensinya, lulusannya, semuanya, kemampuannya. Gitu. Lalu kemudian ditanya, kamu minta gaji berapa? Pengalaman kamu apa? Saya belum pengalaman Pak, tapi kamu minta gaji berapa? Gajinya 50 juta. Hah? Siapa yang mau bayar?
Atau kalau gitu kamu coba aja dulu kerja 3 bulan. Kalau kamu mampu memberikan keuntungan 500 juta sama perusahaan, saya kasih. Saudara, maka orang harus mampu memberikan dulu, memberi arti dulu bagi dunia, memberi arti dulu, mempersembahkan hidupnya, memberikan arti dari hidupnya, maka dia akan sungguh dihargai, dihormati, dihargai oleh orang lain. Kesetiaan. Kesetiaan pada apa? Pada komitmen. Yang kedua, saudara, yang kedua itu adalah keberanian. Orang apa kudu berani? Di zaman sekarang itu bukan berani itu lalu kemudian berteriak-teriak demo gitu, bukan berani itu mah. Orang berani lalu kemudian melawan harimau, bukan. Orang berani lalu kemudian jalan di kuburan sendiri, bukan. Orang berani lalu kemudian melawan berkelahi di MMA itu ya. Oh, itu berani, enggak. Keberanian yang sungguh adalah ketika dia berani melawan dirinya sendiri. Ketika orang yang memang hebat adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Kenapa saudara? Karena tantangan musuh yang paling berat itu bukan orang lain. Musuh yang paling berat itu bukan dari sono, bukan yang ada di luar diri kita. Tapi musuh yang paling besar itu adalah justru dari dalam diri kita sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahun 90-an orang bicara banyak tentang kecerdasan emosi. Ya, Goldman mengatakan kecerdasan emosi, Daniel Goldman itu, saudara, dia seorang peneliti, seorang psikolog, lalu kemudian dia mengembangkan tentang kecerdasan emosi. Kalau sejak tahun 50-an orang bicara tentang kecerdasan intelektual, itu mah udah biasa. Ada banyak orang pinter. Saudara, ada seorang profesor doktor ahli kimia dari UGM, gitu kan. Tapi ketika seorang temannya teraniaya, lalu dia membuat cuitan yang tidak baik, maka dia diserang habis-habisan sama netizen, lalu kemudian diadukan ke pengadilan, lalu diterima aduannya. Saudara, jangan-jangan itu profesor besok akan tinggal di penjara. Dari otaknya cerdas, pinter atau profesor doktor, wah ngelihat di Facebooknya aja, dia ceramahnya di mana. Sekarang orang mau mengenali orang gampang, lihat Facebooknya, Instagramnya, Linkneta atau apalah, gitu ya, media sosialnya, Twitternya gampang kok. Orang ini bukan main levelnya. Tapi kalau emosinya tidak terkendali, emosinya menjadi tidak baik, maka jatuhlah dia. Karena itu saudara, seseorang menjadi berharga, seseorang lalu kemudian dia bicara apa? Keberanian. Berani untuk apa? Paling tidak berani untuk mencintai. Saudara, mencintai itu butuh keberanian loh. Kenapa? Godaannya banyak. Ya, tidak jarang orang kemudian hidup itu dalam kehidupan keluarga, saudara, orang mudah sekali untuk tersinggung, orang mudah sekali untuk emosi, orang mudah sekali untuk kemudian miskomunikasi, ya, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita berteman, dalam bersahabat, dalam membangun relasi. Saudara, mudah sekali kita pun juga melibatkan emosi yang membuat bisa saja hubungan itu lalu terganggu. Oleh karena itu saudara, keberanian itu adalah bagaimana dia menguasai emosi lalu kemudian menunjukkan cintanya. Dia belajar mencintai dan mengasihi dengan sungguh-sungguh.
Saudara, dan berani itu pun juga adalah bagaimana dia punya keberanian untuk mengendalikan dirinya. Berani untuk menguasai dirinya. Ya, dalam bahasa Alkitab itu adalah ekrateia, penguasaan diri. Saudara, dan yang ketiga ya dari cerita Mulan ini adalah kejujuran. Kejujuran ini banyak dibicarakan orang. Ya, kalau ada orang pintar dengan orang jujur, mana yang mau dipilih? Katanya, pasti kita akan memilih orang jujur. Orang pintar mah banyak sekolahan. Menjadi pintar itu banyak. Menjadi pintar itu tinggal belajar. Menjadi pintar itu pun juga orang tinggal menuntut ilmu aja banyak. Tapi bagaimana dengan kejujuran? Saudara, kejujuran itu adalah bagian dari karakter hidup. Ya, kejujuran itu adalah bagian dari kesetiaan. Kejujuran itu pun juga adalah bagian dari keberanian. Dan kejujuran itu pun juga adalah sungguh-sungguh eksistensialis dari realitas hidup sebagai manusia. Bapak Ibu, baru-baru ini ada seorang eselon 1 dari Departemen Perdagangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, ditangkap sama kejaksaan karena dia mengeluarkan izin ekspor minyak goreng. Bapak Ibu, saya cuma mau nanya, emang gampang jadi direktur jenderal? Emang gampang orang lalu punya jabatan sebagai dirjen itu gampang? Emang mudah orang lalu kemudian berkarir bekerja sekian puluh tahun lalu kemudian bisa menduduki posisi sebagai dirjen? Gampang gitu. Ini mah dirjen mah karir loh. Kalau menteri makan politik dipilih dari siapa aja bisa. Kumaha presiden. Ya, kalau soal menteri mah. Tapi kalau soal dirjen, ini mah karir. Benar-benar karir, lalu kemudian dia diberikan amanat, dia diberikan kepercayaan oleh karena kompetensi dan kemampuan dan pengalamannya, lalu jadilah dia kemudian menjadi dirjen. Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang yang terhormat, orang yang begitu punya kompetensi, orang yang begitu punya jabatan, orang dihargai, orang dihormati, posisinya bukan main sebagai seseorang, hanya oleh karena ketidakjujuran jatuh dia. Hanya oleh karena ketidakjujuran sesaat, langsung kemudian dia dianggap sebagai orang jahat. Lalu kemudian dia ditangkap sebagai seorang penjahat. Karena itu ketika di televisi pun juga dia menutup wajahnya. Tapi namanya disebarkan. Saya nggak akan menyebut namanya di sini. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi dengan istrinya. Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Kalau ada orang temannya, itu bapakmu ya? Kira-kira apa sih yang akan dirasakan sama anaknya? Oh, itu bapakmu ya yang ditangkap itu ya? Itu bapakmu ya? Itu adikmu? Itu saudaramu ya? Saudara, maka hidupan sosialnya bukan hanya dia yang malu, tapi juga kemudian keluarganya. Saudara, nilai kejujuran itu adalah nilai realitas eksistensialisnya manusia loh. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang gak jujur sedikit, kita hancur jatuh, Pak. Bukan main mengerikannya. Semua orang dibuat malu. Karena itu dalam filmnya Mulan ini, lalu selalu dikatakan gitu kan, kesetiaan, keberanian dan kejujuran itu adalah kehormatan kita. Kehormatanmu, kehormatan bapakmu, kehormatan keluargamu, dan juga kehormatan saya dan kehormatan kaisar. Bukan main.
Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, si pemazmur dia mau mengatakan, oh ya, dengan keriaan saya dengan sungguh-sungguh dalam kesenanganku aku takkan goyah selama-lamanya. Tetapi ketika aku pun juga harus berhadapan dengan realitas untuk menjaga apa? Menjaga dirinya, pride-nya. Gitu kan, aku berseru kepada Tuhan, aku memohon. Saudara, maka di saat ini ayatnya yang ke-11, aku meratap dan kuubahkan orang. Saudara, kau ubahkan orang. Menari-nari dan kain kabung sudah dilupakan, sudah dilepaskan. Artinya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur ini mau mengajak kita untuk kemudian membangun realitas hidup. Pemazmur mau mengatakan, hidupmu itu apa artinya? Semua orang bisa mengalami duka cita. Semua orang bisa mengalami kesedihan. Semua orang pun juga bisa mengalami ketika seseorang ditinggal orang tua, ditinggal ayah, ditinggal ibu, ditinggal kekasih. Semua orang bisa mengalami hal itu. Saya juga mengalami ditinggal bapak, saya juga mengalami ditinggal ibu. Ya, semua hidup adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Tetapi saudara, bagi si pemazmur, okelah Tuhan, itu adalah sebuah kenyataan hidup yang tidak bisa saya hindari, tidak bisa saya tawar, tidak bisa juga saya tunda-tunda. Tapi fakta hidup, eksistensi hidup saya, realitas kehidupan saya, gitu kan kata si pemazmur, saya tetap punya arti. Saya tetap harus memberi arti. Saya tetap harus memberikan pemaknaan bagi hidup saya dalam realitas hidup dunia kita ini. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya, penghiburan yang sungguh, penghiburan yang sejati buat kita ini adalah firman Tuhan yang mengenangkan dan mengingat kita, ya, akan seorang yang bernama Bapak Suwido. Saya yakin Pak Suwido ini seorang profesional, orang yang sangat setia kepada komitmennya. Komitmen untuk apa? Menjadi seorang pekerja dan bekerja dengan baik. Sehingga dia punya relasi pekerjaan yang begitu luas. Dan dia dipercaya dalam pekerjaannya. Sehingga orang pun juga mau mempekerjakan dia. Dia pun juga sebagai seorang yang profesional, dia pun juga punya keberanian tentu. Keberanian untuk apa? Mengendalikan diri dan menguasai dirinya. Keberanian untuk apa? Belajar mengasihi. Mengasihi banyak orang, mengasihi komitmen pelayanan dia. Dan mengasihi keluarganya, ibu dan anak-anak. Dia pun juga dengan sungguh-sungguh, dia pun juga dengan berani menempuh berbagai macam liku-liku hidup. Dia berani membuat keputusan, dia berani menentukan segala sesuatu untuk yang terbaik. Untuk hidupnya dan untuk keluarganya. Ya, di tengah-tengah kita tidak tahu apa yang dia hadapi, ancaman apa yang dia hadapi, pergumulan apa yang dia hadapi, persoalan apa yang dia hadapi. Tapi dia terus berani untuk menyatakan komitmen dan menyatakan kesetiaan dan menyatakan cintanya bagi kehidupan keluarga. Sehingga dia bisa memberi arti. Di dalam setiap keberadaan saudara, saya yakin, saya percaya Pak Suwido ini pun juga dia berkomitmen untuk menunjukkan kejujurannya. Kalau enggak jujur pasti dia sudah tidak punya teman. Kalau enggak jujur tidak akan ada orang yang mau mempekerjakan dia lagi. Kalau enggak jujur dia tidak akan lagi punya pekerjaan yang baik. Oleh karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
melalui Bapak Suwido ini ada banyak hal yang boleh kita pelajari. Ya, kita bangga saya bisa berkenalan dengan Bapak Suwido. GKP Cakung pun juga dengan sukacita mendapatkan seorang pelayan, seorang penatua yang melayani Tuhan dengan segala keberadaannya bagi kehidupan gereja ini. Dan tentu juga bagi ibu dan juga bagi anak-anak. Kita harus bangga kita punya ayah, kita punya suami, seorang Bapak Suwido di dalam segala keberadaannya. Itu adalah anugerah Tuhan yang terbaik dan anugerah Tuhan yang terindah bagi kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mencari sempurna nggak akan ada. Tetapi setiap orang itu dia hadir di dalam kesempurnaannya. Ya, artinya kesempurnaannya apa? Dia hadir dengan realitas, strength and weakness. Dengan realitas, dengan kekuatan, dan juga dengan segala kekurangan-kekurangannya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita berani menaruh cinta, berani kita pun juga menaruh kepercayaan, kita berani hidup bersama dengan orang lain itu adalah ketika kita juga punya keberanian untuk menerima seseorang dengan sebagaimana adanya. Ya, menerima segala sesuatu dengan segala keberadaannya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayatnya ke-11 dia mengatakan, aku meratap, telah kuubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikatkan dengan sukacita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita punya orang yang begitu berarti bagi kita, ya, Bapak Suwido itu begitu berarti bagi kita, dan juga bagi ibu, bagi anak-anak, bagi menantu, bagi cucu. Oh ya, dia punya arti lebih dalam. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, maka keberartian itu pun juga semakin besar. Semakin kita pun juga merasakan dan mengenali seseorang itu dengan baik, maka keberartian itu pun juga semakin besar. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benar sekali dia begitu berarti bagi kita. Tetapi fakta hidup, realitas hidup adalah kedirian kita. Kita tidak mungkin hidup terus di dalam tangisan. Kita tidak mungkin hidup terus di dalam duka cita. Kita tidak mungkin hidup terus di dalam kesedihan. Kita harus terus berjalan, the show must go on. Kita harus tetap terus melakukan kegiatan hidup kita. Kita tetap harus meneruskan perjuangan-perjuangan hidup kita. Dan kita memang harus tetap menyatakan kedirian kita, keberhargaan kita bagi orang lain. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ke-12 mengatakan, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri Tuhan Allah untuk selama-lamanya, dan aku mau menyanyikan syukur. Kenapa saudara? Bagi si pemazmur pada saat ini, kain kabung sudah dibuka. Ya, sudah selesai duka cita kita. Dan kita memang harus kemudian menatap masa depan kita. Perjalanan hidup kita masih cukup panjang. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenangan, pengalaman, value, nilai, ya, nilai keberartian almarhum itu pun juga itulah yang terus kita harus juangkan. Kalau kita pun juga mau menggunakan nilainya Mulan tadi, kesetiaan, keberanian, dan kejujuran, dan itu jugalah yang ada dalam kehidupannya Bapak Suwido, maka itulah juga yang harus kita kembangkan di dalam hidup. Kita harus belajar untuk setia, kita harus belajar untuk berani,
kita belajar terus untuk menjadi jujur, supaya kita pun juga hidup memberi arti bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami percaya benar bahwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah Yesus yang naik ke sorga. Yesus yang menyediakan tempat sehingga setiap orang percaya ketika dia meninggalkan dunia ini, dia boleh ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagaimana janjimu, supaya di mana aku berada, maka kamu pun berada. Kami tidak menjadi khawatir untuk mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Kami tahu kemana dia pergi, dan kami tahu di mana dia ada. Dia ada boleh bersama dengan Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, sungguh kami mau berdoa bagi ibu, juga bagi anak-anak, menantu, dan juga bagi cucu-cucu. Ada banyak hal kenangan bersama dengan Bapak Suwido. Ada banyak hal, nilai-nilai yang diajarkan, nilai yang dibagikan, kesaksian-kesaksian indah yang boleh diceritakan, yang mampu menguatkan kami, meneguhkan kami, dan bahkan memotivasi kami dan menginspirasi kami di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itulah Tuhan, kalaupun juga Bapak Suwido tidak lagi bersama dengan kami, tapi kami boleh dengan sungguh-sungguh kami boleh merasakan kasih-Nya. Kami boleh merasakan komitmennya dan kesetiaannya. Kami sungguh boleh merasakan kehadirannya di dalam bayang dan dalam angan kami. Kami boleh dengan sungguh-sungguh bagaimana dia bercerita dan bagaimana dia pun juga mengajari kami semua. Kiranya Tuhan yang menolong, agar kami pun juga punya nilai sebagaimana diajarkan dan sebagaimana yang disaksikan dia. Agar dia boleh memberi sebagaimana dia memberi arti, maka kami pun juga boleh dengan sungguh-sungguh memberi arti bagi dunia di sekitar kami. Memberi arti bagi orang-orang di sekitar kami. Memberi arti terutama bagi keluarga. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, sungguh Tuhan boleh memberkati Ibu Suwido. Tuhan sertai dia, Tuhan pimpin dia. Dan biarlah Tuhan saat inilah yang menjadi pendamping yang sejati. Tuhan jugalah yang kemudian menjadi tempat bagi dia untuk mengeluh. Bagi dia untuk mengungkapkan segala isi hati dan perasaan. Dan bagi Tuhanlah bagi dia untuk sungguh-sungguh berharap dan berpegang teguh. Sehingga di tengah-tengah kehidupan dia tidak pernah merasa berjalan sendiri. Tetapi ada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang menjadi Gembala Agung yang selalu menyertai dia. Tuhan jugalah yang memberkati anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa menjadi Bapa dan Gembala yang sejati di tengah-tengah kehidupan keluarga anak-anak kami. Baik Dewi, Mary, dan juga Nita, Tuhan jugalah sertai mereka dalam segala keberadaan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mereka belajar setia dan berani dan jujur dalam segala sesuatu. Kiranya hanya pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa juga yang menjadi Bapa yang sejati, Allah yang sejati dan menjadi Juru Selamat yang sungguh-sungguh di tengah-tengah setiap tantangan, pergumulan, dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Allah Bapa juga yang menjadi pendamping bagi kami semua. Dan Tuhan jugalah yang memberkati setiap kami jemaat Tuhan,
yang sungguh-sungguh kami merasa kehilangan orang yang kami kasihi. Rekan sekerja, rekan sepelayanan, menjadi umat yang begitu perhatian bagi segala hal bagi segala perkara untuk gereja ini. Kami yakin dan percaya rencana Tuhan jugalah yang menempatkan keluarga Bapak Suwido di tengah-tengah jemaat ini. Sehingga dia boleh menjadi saluran berkat, dia boleh menjadi segala hal yang bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan apa yang sudah dia kerjakan dan dia lakukan dan dia nyatakan, semata-mata hanya cintanya kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah di saat ini hanya keluarga Bapak Suwido yang ditinggalkan inilah. Mereka beroleh kekuatan, mereka beroleh penghiburan, dan mereka pun juga beroleh tuntunan dan penyertaan hanya dari Tuhan Yesus yang menjadi Gembala Agung dan Juru Selamat kami. Inilah doa Tuhan yang kami mohonkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memberikan persembahan yang membuktikan perasaan syukur kepada Allah sambil mengingat akan pesan Alkitab. Hendaklah masing-masing orang memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah memberkati orang yang memberi dengan rela hatinya. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan di kantong persembahan yang diedarkan oleh petugas sebagai upaya ungkapan syukur dan mendukung segala penata layanan GKP Efata Cakung. Mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan bersama menyanyikan lagu NKB 133. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas keterjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sangat dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpilih, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami mengetahui dan percaya bahwa semua berkat yang telah kami peroleh karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Serta ajarlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal kepadamu. Amin. Mari kita berdiri untuk menyanyikan nyanyian penutup. Ku berserah kepada Allah,
Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan duduk. Ibadah kita telah selesai dan kita akan masuk dalam acara kata sambutan yang akan dimulai dengan sambutan dari Majelis Jemaat yang akan diwakili oleh Bapak Denny Teterisa. Kami persilakan. Shalom buat kita semua. Yang kami kasihi keluarga besar dari almarhum Bapak Suwido, juga Bapak Ibu Jemaat GKP Fata Cakung yang telah hadir pada baktian penghiburan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Datangnya kematian memang tidak dapat diprediksi. Pastinya kehilangan seseorang yang sangat dicintai dan disayangi memang sangat berat dan menyakitkan dan membuat pilu hati. Namun akan lebih menyakitkan lagi jika kita yang ditinggalkan tidak bisa merelakan kepergian orang yang kita sayangi tersebut. Biarkan ia yang meninggalkan kita tenang dan damai di alam sana bersama Tuhan Yesus. Bagi kami, mendiang Bapak Suwido merupakan orang yang sangat baik, yang sangat kami hormati. Beliau merupakan tauladan buat kita semua dengan komitmennya dalam pelayanan juga peribadahan di GKP Fata Cakung. Kami, Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Fata Cakung, berdoa agar Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan kepada seluruh keluarga besar, ibu terutama, juga anak-anak dan cucu-cucu. Dan kami mengucapkan rasa bela sungkawa yang turut mendalam atas kepergian Bapak Yesuwido. Semoga mendiang bisa mendapatkan tempat terindah dan abadi di surga Bapa. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya akan diserahkan penyerahan tanda kasih dari Jemaat GKP Fata Cakung kepada keluarga yang sedang berduka. Kami persilahkan Ibu Mardiasi. Terima kasih Mbak Eva. Keluarga almarhum Bapak Suwido yang dikasihi Tuhan, saya mewakili dari Jemaat GKP Cakung. Saya mengatakan kita adalah keluarga dengan berbagai peran. Ada yang sebagai jemaat, ada sebagai anggota dan sebagainya. Seperti nyanyian dalam ibadah tadi, kita adalah satu tubuh. Satu sakit semua, satu sedih semua. Kami, Jemaat GKP Cakung, berempati untuk ibu dan anak-anak atas dipanggilnya Bapak Suwido ke pangkuan Bapak di surga. Saya berharap tali persaudaraan, apa empati yang sudah kami kumpulkan akan kami serahkan kepada ibu. Jangan dilihat besar kecilnya Bu, tetapi inilah kita adalah keluarga, kita adalah saudara. Sebab itu saya mohon ibu hadir ke depan.
Baik. Yang terakhir kita akan mendengarkan ucapan atau kata sambutan dari perwakilan keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi. Kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Saya perwakilan dari pihak keluarga mengucapkan banyak banget terima kasih, terutama untuk Bapak Pendeta, Majelis dan Jemaat GKP selama dari hari pertama sampai sekarang kebaktian penghiburan sudah memberikan banyak bantuan, banyak bimbingan, doa, kekuatan dan penghiburan untuk kami sekeluarga. Kami sangat terbantu sekali dan terus terang ini bantuan support, terutama support moral untuk kami ini kami rasakan betul-betul. Saya mau sedikit cerita ya soal papa gitu. Kalau masih kecil gitu, saya ditanya, kan kadang-kadang suka ada yang nanya, lebih sayang papa atau lebih sayang mama gitu. Saya dengan tegas saya langsung bilang, sayang papa. Mama tuh galak. Ya. Kalau pagi mau sekolah sarapan harus habis. Kalau nggak sarapan nggak habis nggak boleh sekolah. Yang marah mama, papa diem aja. Gitu. Terus pulang sekolah dijemput harus makan. Selesai makan tidur siang atau mau kerjain PR, pilihannya cuma 2. Kalau pulang sore tuh papa kayaknya ngebelain kita gitu ya. Nggak nyuruh ngerjain PR, nggak nyuruh tidur, mau nonton boleh gitu. Nah kalau kecil, kalau ditanya lebih sayang mana, kadang-kadang nggak boleh ya nanya gitu ke anak kecil gitu ya. Lebih sayang mana, papa atau mama? Kok anak kecil disuruh milih, tapi dulu saya bisa jawab sayang papa gitu. Saya lebih sayang papa. Papa tuh nggak pernah marah. Nggak pernah marah, yang marah tuh mama makan harus habis, harus makan sayur, harus makan ini, akan itu. Tapi belakangan pas udah gede kita tahu ya, gitu. Itu bentuk sayangnya mama gitu. Kalau ditanya sekarang, ya sayang dua-duanya gitu. Jadi itu tercermin sampai dewasa ke kehidupan kami lihat papa tuh bukan orang yang emosional atau temperamen kayak Pak Pendeta bilang manajemen emosinya ya. Mungkin dia merasakan gini, kalau saya pikir beberapa hari ini saya mau ngomong apa sih nanti depan Bapak Pendeta, Majelis dan Jemaat pada saat kebaktian penghiburan. Saya mau bilang, Papa tuh mengikut Tuhan dengan setianya dia kepada Tuhan. Dia merasakan damai sejahtera di hatinya dia. Damai sejahtera yang dia rasakan di hatinya dia itu tercermin dalam perilakunya dia. Dalam kehidupannya dia, dalam bagaimana dia menghadapi orang lain, menghadapi mama, menghadapi kita anak-anak. Pernah gak marah? Pernah, papa pernah marah. Pernah gak kesel sama anak-anaknya? Pernah, apalagi saya pulang malam terus, waktu masih belum nikah. Jam 10 handphone udah bunyi terus, enggak saya angkat, saya tahu itu papa. Itu, tapi dia marahnya tuh kalau udah pagi saya pulang di sidang. Kenapa? Pulangnya malam. Setiap sarapan di sidang. Cara marahnya beda. Dalam perilakunya sehari-hari nggak pernah tuh dia marah-marah sampai marahnya dia tuh beda. Damainya itu yang saya rasakan papa tuh hidup kok kayaknya tenang aja, slow aja gitu. Orangnya tenang, kalem aja gitu. Mungkin dia merasakan kasih setia Tuhan ya dalam hatinya. Dia percaya hidupnya tuh sudah dipegang Tuhan, diatur Tuhan. Jadi ke segala kesulitan, segala kegundahan, segala hal yang dia rasakan, gimana nih nggak ada solusinya, dia kayaknya nggak pernah stres ya. Mungkin dia sampaikan di dalam doa, dia nggak pernah tuh bilang sama mama mungkin atau bilang sama kita anak-anak, papa stres nih, mesti gimana nih, ini panik segala macam. Kita nggak pernah lihat papa seperti itu. Sosok papa tuh kayaknya punya solusi untuk 1001 macam alasan, 1000 macam problema. Damai di hatinya, damai dalam kehidupannya itu tercermin. Sehingga kami anak-anaknya, puji Tuhan ya, kami satu keluarga, satu iman. Karena kami melihat
Papa melihat mengikut Tuhan Yesus tuh ada damai sejahtera. Papa ngikut Tuhan Yesus tuh hidupnya tuh dia yakin gitu dipelihara sama Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan pelihara. Segala hal Tuhan pasti kasih jalan keluar gitu loh. Dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, karena kasih setianya dia kepada Tuhan, dia merasakan itu gitu loh. Jadi itulah yang membuat kami kadang-kadang kalau anak disuruh tapi perilaku orang tuanya ini pelajaran juga ya buat saya dan adik-adik saya, kami gitu jadi orang tua muda. Nyuruh anak tuh nggak bisa cuma nyuruh, kita kasih contoh gitu. Makanya kita lihat Papa damai sekali ya hidupnya, percaya banget gitu sama Tuhan Yesus. Seneng aja gitu ke gereja, walaupun COVID gitu, kita bilang, "Pak, kebaktian bisa online." Dia tetap datang. Sampai Mary kadang-kadang bilang, "Pak, itu harus daftar dulu loh." Ya udah daftarin gitu. Dia tetap datang. COVID kita udah bilang, "Pak, di rumah aja bisa kebaktian online." Enggak, bisa kok. Asal daftar katanya boleh. Dia memilih datang. Jadi kita sebagai anak-anak tuh kita melihat ada kasih karunia, ada damai dengan mengikut Tuhan gitu. Itu yang mudah-mudahan kami anak-anak gitu ya bisa mencontoh Papa. Kami bisa kasih contoh buat anak-anak kami. Jalan sama Tuhan itu menyenangkan, ada damai sejahtera, ada keyakinan no matter what, apapun yang terjadi gitu, Tuhan pasti akan pegang kita gitu. Tuhan pasti akan selalu tuntun kita gitu. Dia tidak akan membiarkan kita mendapat cobaan yang melebihi kemampuan kita. Gitu. Tanggal 2 April, berapa hari sebelum kepergian Papa, dengan bangga dia foto ini gedung gereja. Dia pamerkan kepada kami di grup keluarga. Nih gedung gereja GKP, udah rapih. Dia foto bagian sini, dia foto atasnya, dia foto bawahnya. Masih ada di grup keluarga. Itu hari Minggu terakhir Papa ke gereja. Dan dia kirim kami dengan bangganya foto gedung GKP. Dan disinilah kami sekarang, anak cucunya, kebaktian. Ya itulah, jadi saya senang sekali, saya bangga sekali punya Papa yang prestasinya nggak sampai masuk koran segala macam, tapi prestasinya di lingkungan keluarga, di lingkungan pertemanan itu cukup baik sekali. Dan itu semua saya yakin karena dia imannya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terima kasih sekali Pak Pendeta, majelis, sekali lagi juga jemaat. Terima kasih untuk pertemanannya selama ini, mungkin pelayanan Papa dan lain-lain. Kami pihak keluarga mengucapkan sekali lagi kalau misalkan memang ada salah, ada kekurangan atau ada apa, kami minta maaf dan sekali lagi terima kasih. Itu aja. Baik Bapak Ibu Saudara, dengan demikian acara ibadah kita sudah selesai. Dan mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari keluarga? Sudah selesai? Terus mari kita kembali ke rumah kita dengan selamat sampai di rumah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya.